Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar kawan pajak? Salam sehat untuk kita semua. Dan mungkin kawan pajak sekarang-sekarang ini lagi sibuk-sibuknya apa ya? Bergelut dengan di Cortex nih, Pak. Tapi Dan lebih bagus Cortex kan? iya, harapan kita juga kan semoga Cortex bisa ngasih dampak positif nih buat wajib pajak ke depannya kan, karena memang Karena udah gini Pak Mas Susbi, apa namanya, yakin lah bahwa tim IT di Kantor Pusat terus ya, melakukan betul. perbaikan dan penyempurnaan terkait Cortex ini. Iya, betul. Oke, podcast kita kali ini di Madu Jati Podcast. Saya dan Pak Supriyanto sebagai narasumber yang sangat pakar mungkin di dalam hal-hal kali ini. Eh, kita akan sedikit berbincang mengenai untuk apa ya? Perbincangan kita kali ini Pak terkait PMK nomor 10 tahun 2025 tentang insentif penghasilan PPH pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pegawai tertentu yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Dan PMK ini katanya untuk diterbitkan atau dikeluarkan dalam rangka paket kebijakan stimulus ekonomi ini, Pak. Jadi ya benar Mas Susbi, kita ngambil tema ini nih kawan pajak, karena ada beberapa WP banyak yang nanya nih tentang ini nih. Ini kan sebenarnya PMK-nya ini terbitnya bulan Februari ya. Ya, betul. Gitu kan, bulan Februari. Cuma memang karena kesibukan Cortex tuh kan, jadi terlewatkan nih. Nah, beberapa wajib pajak yang sudah karena Cortex sudah mulai stabil, wajib pajak mulai nih pada ngeh gitu ya. Oh ternyata saya termasuk nih ada di termasuk pegawai tertentu yang memperoleh PPh DTP nih gitu kan. Gimana caranya? Nah, ada beberapa wajib pajak yang menanyakan seperti itu di helpdesk. Makanya kita coba nih kita angkat ke dalam podcast. Iya, coba kita bahas untuk kawan pajak. Mana tahu nih kawan pajak ada yang memang sektor usahanya atau sektor industrinya masuk dalam cakupan di PMK 10 ini, ya kan? Nah, kalau untuk terkait latar belakang ini Pak Supri, kenapa sampai bisa PMK nomor 10 ini bisa dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh Menteri Keuangan ini? Kan tadi Mas Rudy udah bilang terkait tadi. Iya, maksudnya di balik itu selain jadi gini Mas Rudy, di bulan Desember tuh biasanya kan mulai tuh APBN untuk tahun berikutnya disusun tuh. Gitu kan? Nah, itu bisa ditetapkan stimulus ekonomi itu. Salah satunya tadi PPN DTP itu. Gitu ya. Itu dalam rangka apa sih sebenarnya stimulus itu ya? Dalam rangka supaya menjaga pertumbuhan ekonominya supaya tetap terjaga nih. Daya beli masyarakat supaya tetap terjaga. Makanya dicari sektor apa sih yang berpengaruh nih akibat misalnya krisis ekonomi dunia nih gitu kan. Gitu loh, makanya kemarin kan sudah ada, jadi ada paket-paket kebijakan tadi, salah satunya adalah PPh DTP, pajak-pajak yang ditanggung pemerintah. Jadi harapannya masyarakat mempunyai daya beli yang tetap stabil gitu. Betul. Jadi supaya pertumbuhan ekonomi kita tetap terjaga gitu sih. Alasan utamanya gitu. Penerbitan atau PMK nomor 10 ini dikeluarkan apakah memang ke atas kebijakan dari Menteri Keuangan kah atau memang ada koordinasi dengan instansi lain Pak atau gimana? Yang jelas pasti ada beberapa instansi yang terkait Mas Rusdi, terutama Menko Perekonomian kan. Iya. Tadi ada juga itu anggaran ya kan, karena tadi paketnya anggarannya disiapkan nih, mungkin tidak seperti yang dulu ya. Dulu kan mungkin besar yang zaman COVID kan, benar. Gitu kan. Nah, sekarang mungkin anggarannya terbatas, makanya mana sih sektor-sektor apa sih yang bisa diberi kebijakan, diberi stimulus ya, diberi istilahnya keringanan lah supaya tetap terjaga daya belinya gitu sih. Iya, karena kalau memang yang saya lihat, saya baca di berita tuh ada beberapa sektor yang memang sangat berdampak dari perekonomian dunia kan. Betul. Dan memang pemerintah juga menghitung atau mengklasifikasikan sektor industrinya berdasarkan dari kapasitas anggaran APBN. Ya, betul.
Makanya dipilih lah sektor-sektor utama yang paling terdampak. Gitu ya. Itu sih. Nah, kalau misalkan dari PMK ini kan pasti ada dari sektor industri yang memang tadi dibilang hanya sektor tertentu atau misalkan kode lapangan usaha tertentu, itu subjeknya atau memang sektor-sektornya apa ini, Pak? Jadi gini, kalau kita bicara PMK 10, kita bicara dulu pokok-pokok kebijakannya nih Mas Asbia. Jadi kawan pajak sekalian. Jadi pokok-pokok kebijakannya itu tujuannya ke siapa sih nih PMK 10 ini gitu ya. Oh ya, betul. Nah, PMK 10 2025 ini tujuannya adalah kepada pegawai tertentu, pegawai dengan kriteria tertentu yang bekerja pada pemberi kerja yang dengan kriteria tertentu juga. Oh. Gitu ya. Iya. Gitu. Jadi pegawai tertentu nanti kita itu ke belakang apa sih kriterianya gitu ya, terus fasilitas apa yang diberikan gitu ya di kebijakan ini tadi, pokok apa namanya PPh-nya PPh 21 ditanggung oleh pemerintah. Kapan berlakunya dari mulai Januari sampai Desember. Tahun 2025. Berarti hanya berlaku sepanjang tahun 1 tahun. Yes, betul, 1 tahun lebih. Jadi tadi mekanismenya insentif ini diberikan langsung nih kepada karyawan nih, gitu ya, kepada pegawai. Jadi misalnya gini contoh, biasanya kan kalau orang kerja dipotong pasal 21, pegawai itu dipotong pasal 21 kan, dipotong tuh sama perusahaan kan, walaupun dalam bentuk insentif misalnya atau namanya tunjangan yang ditanggung, tapi kan misalnya kita bicara yang gampang lah, saya bekerja misalnya di suatu perusahaan industri gitu kan, itu saya gaji di atas PTKP kan dipotong tuh, gitu kan, jadi nggak utuh yang saya terima karena dipotong itu. Nah nanti dengan kebijakan ini yang saya terima nanti utuh tuh. Lo pajaknya gimana ya? Pajaknya ditanggung sama pemerintah. Caranya gimana ya? Caranya tadi dengan melaporkannya dengan apa namanya cara-cara tertentu lah. Gitu. Jadi apa yang diterima oleh pegawai itu utuh tuh 100%. Misalnya gaji saya 8 juta sebulan, ya 8 juta. Tadinya 8 juta dipotong PPh kan? Pasal 21 kan? Karena pasti di atas PTKP tuh dengan tarif TER gitu kan. Berarti gitu. Tapi ada batasan penghasilan dong berarti atas ada. Nah di PMK ini disebutkan nih batas kriteria tertentu tadi. Pegawai dengan kriteria tertentu. Apa sih kriteria tertentu pegawai tadi gitu kan? Itu ya. Nah kalau kita lihat di PMK-nya, yang pertama adalah yang memiliki NPWP, memiliki NIK. Artinya apa? Artinya data dari wajib pajak tersebut diadministrasikan secara valid di Dukcapil dan bisa diakses di DJP di Kortek. Gitu ya. Jadi mau nggak mau wajib pajak itu memang harus bisa diakses supaya bisa dibuatkan bukti potongnya, yang nanti bukti potong ditanggung oleh pemerintah. Gitu. Makanya dia mau nggak mau harus gitu. Baik pegawai kan bukan pegawai tetap aja nih yang ditanggung, yang di TV juga pegawai tidak tetap dengan batasan-batasan tertentu. Tadi kriteria tertentunya salah satunya adalah batasannya tuh. Berapa sih batasannya? Sampai dengan 10 juta 1 bulan. Maksimal 10 juta. Ya, jadi kalau dia 10 juta, tapi patokannya apa? Ini yang jadi bahan pertanyaan nih. Gitu ya. Ada yang bertanya gitu ya. Kalau dapat bonus misalnya berapa? Misalnya gini, kan kalau kita lihat di PMK-nya itu batasnya adalah masa Januari atau masa pertama tuh dia bekerja di perusahaan itu. Misalnya taruhlah saya bekerjanya dari tahun udah bekerja udah lama. Di Januari penghasilan saya yang teratur. Gitu ya. Jadi kuncinya tuh di pasal 4 kalau nggak salah tuh. Penghasilan yang bersifat teratur. Gitu ya. Dengan batasan range batasannya 10 juta tuh, di bawah 10 juta. Berarti kalau dikata bahasa lain itu ya gaji tetapnya ya, Pak? Ya yang teratur lah. Penghasilan tetap dan teratur gitu. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi ada sepanjang dia penghasilan tetap dan teraturnya itu di bawah 10 juta, dia termasuk yang memenuhi syarat untuk mendapatkan PPh fasilitas PPh pasal 21 di tahun pemerintah. Gitu yang penting tadi tuh apa namanya penghasilan tetap dan teraturnya. Ada yang nggak tetap, yang nggak tetap apa? Contohnya misalnya THR kan nggak teratur tuh, nggak tetap kan gitu ya. Bonus. Sepanjang dia gaji itu yang teraturnya itu di bawah 10 juta, walaupun dia pada bulan misalnya Januari dia dapat gajinya 8 juta atau 9 juta gitu ya. Bulan Februari juga segitu kan tetap dan teratur. Tiba-tiba dia di bulan Maret ada THR nih. THR bonus. Ya kan 1 bulan gaji, tadinya gaji 9 juta jadi 18 juta. Apakah masih dapat DTP? Jawabannya masih. Jawabannya masih. Jadi bukan yang 9 juta dapat, 9 juta nggak dapat THR tidak, semuanya jadi dapat. Jadi yang 18 juta itu tetap PPh-nya ditanggung sama pemerintah.
gitu. Gitu Mas Fitri. Jadi tadi tapi tadi dengan keterbatasan yang tadi bilang, keterbatasan apa sih namanya, anggaran yang dimiliki, gitu kan, makanya sektor-sektor yang yang ditetapkan lah, yang dapat tadi perusahaan-perusahaan dengan kriteria tertentu. Perusahaan apa sih? Ya perusahaan di bidang industri. Industri apa aja? Industri alas kaki, industri yang disebutkan industri tekstil dan pakaian, gitu ya, industri furniture, industri kulit dan barang dari kulit. Nanti bisa dibaca tuh di PMK 10-nya jelasnya. Oh saya termasuk, dan itu dirinci di apa 56 clue. Jadi silakan PMK-nya dibaca gitu ya, kawan pajak, PMK-nya dibaca, apakah perusahaannya termasuk di 56 clue itu yang bisa mencakup yang terdaftar di apa database kita ya. Ya bisa mencakup di PMK ya. Kalau dia itu silahkan tuh bukan mengajukan ya memanfaatkan lah. Ya berarti syarat pertamanya apakah memang perusahaan atau perusahaan wajib pajak itu clue-nya sesuai eligible dalam ini betul memenuhi syarat, dia sesuai PMK, dia memanfaatkan. Tinggal setelah itu kan pegawainya tuh pegawai yang bekerja di industri, pegawai tertentu yang memperoleh penghasilan dari perusahaan dengan kriteria tertentu. Nah, kalau misalnya wajib pajak atau kawan pajak nih perusahaannya ingin memanfaatkan DTP dari PMK 10 ini, syarat apa ya? Selain itu syarat apa yang bisa Pak? Caranya tadi dengan bikin bukti potongnya dengan milih fasilitas. Untuk misalkan mau memvalidasi ke database DJP-nya bagaimana? Kan ada di korteknya dia, maksudnya. Di korteknya dia kan ada clue-nya. Oke. Gitu kan, di identitas utama, di profil identitas utama ada clue-nya. Tinggal dilihat apa clue saya. Oh, ternyata clue saya furniture ada nih. Atau saya industri pakaian jadi, industri alas kaki tadi kan ada. Industri kulit termasuk gitu kan. Ya sudah, berarti bisa memanfaatkan itu. Gitu. Untuk biar bisa memanfaatkan itu Pak. Pelaporan, apakah ada cara pelaporan kah atau ada? Nah, ini berbeda nih ya. Ini berbeda dengan insentif sebelumnya nih yang COVID kan mesti ada pelaporan. Ini dia ada pelaporan, wajib pelaporan juga, tapi pelaporannya tidak terpisah, menyatu di laporan SPT masa pasal 21. Itu maksud saya itu tadi mungkin nanyain caranya pelaporannya memang harus diakuin di DJP itu bagaimana? Berarti iya, dia harus lapor. Jadi kalau dia nggak lapor, tadi kan syaratnya itu mengikat juga tuh Mas Ruspi. Dia Januari sampai Desember tuh dia mesti lapor ke perusahaannya. Satu bulan dia nggak lapor itu menghapus. Tidak berlaku berarti semuanya. Iya, untuk semuanya harus bisa ditagih kembali tuh sama DJP ya, biasanya gitu. Kalau misalnya zaman COVID dulu kan pakai ada organisasi, ini nggak perlu gitu. Dan itu waktunya dibatasi sampai 31 Januari 2026. Bagaimana kalau wajib pajak yang tadi misalnya Januari sudah terlanjur motong, bikin pembetulan, silakan pembetulan. Nanti kan ada selisih lebihnya tuh. Nah, lebihnya kan bisa dikompensasikan ke bulan berikutnya untuk pegawai-pegawai yang nggak dapat penghasilannya yang nggak bisa dapat fasilitas, yang tidak memenuhi syarat gitu. Gitu sih Mas. Jadi tadi harus mulai sekarang kalau yang Januari, yang Februari belum dilaporkan, silahkan dilaporkan tuh, karena tadi dia range-nya nanti yang kritis sebenarnya di masa Januari dulu, karena dia batasnya tuh 31 di masa Desember. Critical point. Jadi jangan sampai terlambat tuh. Iya, ngelaporin. Begitu dia ngelaporinnya Februari, sudah tuh dia Januari sampai Novembernya dapat DTP, tapi pada saat Desembernya tidak terlambat di atas bulan Januari. Sudah tuh nanti ditagih kembali tuh yang gitu. Jadi kita ingatkan kepada kawan pajak kalian yang bagian admin pelaporan tuh dijaga tuh kalau memang perusahaannya tadi termasuk yang kriteria bisa memperoleh PPh 21 DTP ini, dijaga pelaporannya karena syarat tadi laporan realisasi itu mengikat di laporannya tuh. Oke, baik. Gitu. Tetap berarti kawan pajak harus tetap memperhatikan dengan teliti dari persyaratan apa yang diminta di PMK 10 ini. Jadi benar-benar harus diperhatikan mekanismenya, terus terkait misalkan subjek pajaknya,
bagaimana cara memanfaatkannya harus benar-benar diperhatikan oleh kawan pajak. Oke, mungkin contohnya misalkan tadi kalau saya sempat berpikir ada pemberi kerja yang memang nanti pelaporannya tuh tadi sempat Bapak sebutkan lebih bayar nih. Nah, kalau lebih bayar kan berarti hanya bisa dikompensasikan, tidak bisa diminta kembali berarti Pak ya. Kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya kan masih bisa atas lebih bayar tuh bisa diminta oleh pegawainya nih, dari sisi pegawai ini. Kalau sisi pegawai kan Jadi lebih gini, bayar. PPNBTP ini namanya ditanggung pemerintah ya, kalau dia kelebihan nggak boleh diambil orang iya, pemerintah. Beda cerita kalau yang terlanjur, Mas Susbi. Terlanjur iya. dipotong ke pegawai yang itu, ya harusnya diterima secara tunai gitu kan tadi Iya, gitu ya. Perusahaan memberi dia, nanti perusahaan mengklaimnya via DTP gitu. Gitu. Jadi ya tadi apa sih namanya, yang penting dijaga paling lambat laporannya itu 31. Jadi kalau sekarang misalnya wajib-wajib kelupaan nih, belum lapor, belum apa, waktunya masih panjang nih, masih ada beberapa bulan lagi ya. Silahkan kalau belum lapor-lapor, kalau itu pembetulan gitu. Tunggu. Jadi kita himbau wajib pajak yang itu yang memenuhi kriteria ya perusahaannya, silahkan memanfaatkan PPh 21 DTP ini gitu. Nah, kalau tadi kita bahas untuk kategori pegawai atau pegawai tetap yang mungkin dapat menerima penghasilan rutin bulanan. Nah, kalau misalnya untuk pegawai yang tidak tetap nih Pak, yang misalkan penghasilannya harian atau mingguan, nah itu bagaimana? Ya, kalau harian tadi kan ini memang dibagi oleh pegawai tetap dan tidak tetap. Kalau pegawai yang harian itu yang rata-rata seharinya nggak lebih dari 500.000. Ada batasan 500.000 itu kan kalau 20 hari kerja kan 10 juta. Tetap, iya. Jadi rata-rata sehari atau dibayar secara, walaupun dia tidak tetap dibayarnya bulanan, tetap dia batasannya itu adalah 10 juta. 10 juta. Mungkin kawan pajak yang penasaran ingin memanfaatkan DTP di PMK 10 ini dapat langsung searching lah, betul, PMK 10-nya dibaca gitu ya, PMK 10-nya dibaca. Kalau ada yang nggak jelas silahkan konsultasi ke KPP, KFDes, ke kantor terdekat lah gitu. Iya. Mungkin ada yang bisa dibahas lagi nih Pak, karena memang yang saya tahu dari PMK 10 ini kan sangat dibutuhkan, kalau yang saya tahu dibutuhkan oleh wajib pajak atau kan pajak yang memang sektornya membutuhkan insentif. Dan dari PMK 10 ini katanya Pak Supri bilang tadi dikomandoi oleh Kementerian Perekonomian ya kan. Berarti kan katanya ada ikut serta Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, berarti kalau untuk yang di PMK 10 ini tidak mengakomodir sektor perdagangan berarti Pak ya, hanya khusus ke industri yang memang benar-benar terdampak aja yang sebenarnya terdampak, banyak yang terdampak ya, dengan kondisi keadaan ekonomi secara global gitu ya. Cuma tadi maksudnya juga dengan keterbatasan kemampuan anggaran ya kan. Apalagi baru-baru dari tahun ini kan mulai nih ada efisiensi kan. Oh iya betul. Jadi artinya benar-benar anggaran itu memang benar-benar terbatas tuh gitu. Makanya ditetapkanlah ini dengan industri-industri yang memang menurut mereka yang itu yang menetapkan ini yang paling terdampak gitu sih sebenarnya. Dan misalkan kawan pajak ingin coba untuk mulai memanfaatkan fasilitas insentif DTP di PPh pasal 21 yang ada di PMK nomor 10 ini, bisa langsung mencoba login di Cortex-nya masing-masing. Nanti setelah login, kalau misalnya merasa kawan pajak, sektor saya industri kok udah masuk dalam kategori di PMK 10 ini, bisa langsung dicoba dicek terlebih dahulu validasi clue-nya yang terdaftar tadi, 56 clue yang terdaftar di PMK 10, dan mencoba langsung membuat bukti foto. Terus juga tadi karyawan-karyawannya, karena di kondisi yang ada nih Mas Susbi ini yang kita berkecimpung di Helpdesk nih, masih banyak tuh pegawai-pegawai yang dulunya dia punya NPWP
Tapi sampai sekarang ini dulu dia punya NPWP nih kan, terdaftar di aplikasi yang lama. Ya. Nah sekarang masih belum nih. Apa sih kenapa dia belum terdaftar nih? Gitu kan? Nah dia harusnya dulu itu dia memvalidasi NIK-nya. Oh iya. Ya kan dulu kan. Registrasi berarti kan. Ya. Nah itu yang nggak dilakukan sama mereka. Makanya banyak kalau kita DJP sudah melakukan validasi NIK gitu ya. Tapi kan terbatas tuh. Maksudnya terbatas tuh ada data-data yang memang tidak bisa divalidkan. Gitu kan? Makanya yang belum valid monggo tuh silahkan wajib pajak validasi mandiri ke kantor pelayanan pajak terdekat. Nah itu yang banyak. Nah yang banyak masih belum. Sebenarnya nggak banyak lagi sih, cuma masih ada aja lah gitu ya. Jadi tadi setelah udah tahu apa namanya bahwa industri perusahaan yang itunya memenuhi syarat untuk mendapatkan PPh DTP ini, tinggal karyawannya nih dicek nih. Jadi syaratnya karyawan itu kan selain itu karyawannya teradministrasi di sistem Kortek itu. Ya caranya ya NIK-nya sudah aktif sebagai NPWP, jadi sudah bisa dibuatkan bukti potong. Gitu kan? Kalau dia belum bisa dibuat bukti potong kan nggak matching jadinya kan gitu. Salah satu syaratnya sebabnya dia sudah teradministrasi di sistem DJP, salah satu syaratnya. Ya, caranya ya dengan NIK-nya aktif sebagai NPWP. Gitu ya. Karena kan secara itu karena dia karyawan yang sudah kena pajak kan gitu kan, artinya sudah wajib punya NPWP. Harusnya dia punya NPWP semua itu karyawan itu kan. Kalau dia tidak bisa dibuatkan bukti potong, ada apa nih? Nah itu ditanyakan. Gitu kantor pajak. Kalau memang sempat saya trial juga, mungkin saya sempat trial beberapa hari yang lalu. Kalau ternyata memang kawan pajak atau wajib pajak yang memang sektornya tidak dicakup oleh PMK 10 ini bisa Pak memanfaatkannya Pak? Bisa, betul. Tapi kan sebenarnya tidak eligible, mungkin tidak memenuhi syarat. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Dia tidak eligible, tidak memenuhi syarat, tapi dia nyoba-nyoba DTP ini kan, gitu kan bisa. Tapi kan nanti ketahuan lah sama pengawas, sama AR, ketahuan kan. Kalau ketahuan kan ditagih tuh. Gitu kan. Jadi memang sampai dengan saat ini Kortek ini nggak ngunci tuh. Nggak ngunci DTP-nya. Kan dia mesti ngitung apakah wajib pajak memiliki fasilitas gitu kan. Nah, kan kalau karyawan tuh memenuhi syarat, dia kan tinggal pilih yang DTP. Nanti di laporan dia masuk ke yang bagian bawah tuh kan. Jadi nggak lagi dia perusahaannya wajib motong. Gitu kan. Nah, karena nggak dikunci, bisa tuh kalau wajib pajak iseng dia. Gitu kan, dia bisa aja bikin itu. Berarti kawan pajak harus benar-benar hati-hati bagi perusahaan kawan pajak yang memang tidak dicakup dalam PMK 10 ini, jangan sampai mencoba-coba memanfaatkan PMK ini, karena memang nanti efek di belakangnya akan ada. Iya betul. Penelitian pasti diteliti itu. Biasanya nih yang kalau DTP ini itu ada verifikasi dari BPK gitu. Karena itu kan duitnya akan ditagih kan gitu kan. Kita DJP menagih tuh gitu kan. Kan itu sebenarnya dari kita untuk kita, artinya dari pemerintah untuk pemerintah juga kan gitu ya. Dari anggaran kita minta dari anggaran tuh. Ini duit pajak yang ditanggung mana nih? Harusnya kan di store sama WP. Katanya di store negara nih gitu kan diminta. Nah, itu biasanya diteliti tuh kan gitu. Teliti klunya WP-nya. Nah, kalau nggak klunya biasanya kita dikirim data tuh. Di KPP tuh kirim data. Oh, ini dia nggak eligible nih, nggak memenuhi syarat. Silahkan ditagih lagi pakai tagih itu biasanya AR tuh bikin tagihan atas tadi PPN yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas. Gitu. Oke, baik. Mungkin PMK 10 tahun 2025 ini sangat sederhana, tapi memang saya harap bisa berdampak sangat luas bagi kawan pajak yang memang yang ada sektor industrinya sektor industrinya ya, harapan kita untuk wajib pajak yang memang eligible atau memenuhi syarat untuk memperoleh PPh DTP ini monggo dimanfaatkan. Iya, benar-benar dimanfaatkan dalam dari banyak yang lain yang pengen DTP ya. Ini yang makanya juga pasti kawan pajak yang lain yang di luar dari sektor ini kan pasti ingin kan ini Kortek udah mulai stabil lah ya Kak. Udah mulai silahkan tuh mulai ini tuh kan gitu kan apa namanya tadi. Itu juga ya kita kan gini berangkat dari
tadi kan pertanyaan-pertanyaan wajib pajak yang di Ya, helpdesk kan, oh iya ya oke lah gitu kan, karena tadinya kan ngerasa ini singkat, wajib pajak nggak ini, ternyata wajib yang nanya itu kita banyak juga masalah-masalah terkait yang tadi penerima penghasilan pegawainya Pak ya, yang belum yes gitu. terdaftar. Tadi yang perlu kita tekankan adalah tadi kan bahwa dasarnya 10 juta itu dari mana sih? Dari penghasilan yang teraturnya gitu ya. Sepanjang dia di masa Januari dia penghasilannya teratur di bawah 10 juta, walaupun dia di bulan Maret dapat bonus, bulan ini dapat uang lemburan yang mengakibatkan penghasilannya dia lebih besar daripada 10 juta, itu tetap secara keseluruhan penghasilannya memperoleh fasilitas PPh-DTP. Itu sih yang paling banyak ditanya sama wajib pajak yang konsultasi itu, sebagian besar dia menanyakan itu. Terus gimana bikin kalau sudah terlanjur motong, gitu kan? Ya tadi silakan bikin pembetulan. Gitu. Nanti kelebihan setornya bisa dialokasikan untuk bulan berikutnya untuk karyawan-karyawan yang tidak mendapat fasilitas. Gitu. Yang gajinya di atas 10 juta gitu kan, nggak dapat fasilitas. Gitu. Baik kawan pajak, mungkin perbincangan kita, saya dan Pak Supri juga untuk membahas mengulik PMK 10 tahun 2025 ini sudah cukup mudah-mudahan membantu lah ya. Iya, sudah mudah-mudahan semoga membantu lah untuk kawan pajak, sudah cukup luas, dan mungkin kawan pajak ingin memanfaatkan silakan berkonsultasi ke helpdesk KPP terdekat. Jadi PMK ini singkat nih Mas Ruspi nih, sebagian besar itu saya sempat itu tuh cuma 8 lah. Yang utama itu 8 halaman lah ya. Kesininya tuh lampiran tuh contoh-contoh. Jadi silakan ada contoh-contoh lah, dari mulai yang paling sederhana sampai yang agak tricky gitu ya. Jadi silakan lah, kita nggak bisa menjelas itunya di sini gitu ya. Tapi kayaknya cukup mewakili lah contoh-contoh itu. Kalau masih ada yang belum jelas, ya monggo silakan dikonsultasikan kantor atau ya kantor KPP terdekat lah ya. Gitu ya. Kalau ke sini jauh, ke Madya jauh, silakan dikonsultasikan secara ini kalau masih ada yang ingin ditanya. Baik kawan pajak, mungkin kita cukupkan. Dari Pak Supri ada closing statement terkait PMK 10 atau dicukupkan saja? Saya closingnya tetap semangat, tetap sehat gitu ya. Sehat, iya. Gitu sih ya. Baik, terima kasih Pak Supri, narasumber kita yang luar biasa. Tadi kita sudah berbincang-bincang, kita sharing untuk kepada kawan pajak. Besar harapan kami juga, semoga podcast kali ini dapat memberikan pemahaman kepada kawan pajak tentang bagaimana memanfaatkan PMK nomor 10 tahun 2025. Dan dengan adanya transformasi digital berupa Cortex yang sedang berjalan saat ini, bisa memberikan dampak positif dan dampak besar bagi perusahaan kawan pajak yang kedepannya bisa berkembang dan bisa memudahkan usaha atau pekerjaan kawan pajak semuanya. Saya cukupkan Madu Jati Podcast kali ini. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.